Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas amati tiru modifikasi. Nah, bagaimana ceritanya kok amati tiru modifikasi? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Persis Solo kemarin habis melakoni laga uji coba melawan JDT. Wah, walaupun JDT 2, tapi skuadnya juga beberapa persen itu dari skuad JDT utama ya. Ada dari Safa Wirosit dan beberapa pemain lain-lainnya itu ada dari JDT utama. Ya, ibaratnya campuran lah, di mix. Nah, Persis Solo ini berhasil menahan imbang dengan 1-0 dengan gol dari Fernando Rodriguez. Ini cukup langkah yang bagus juga untuk kancah internasional Persis Solo nantinya ke depan ya. Agar yo kui engko musuh-musuhmu bahkan lebih berat nih, Pak. Lebih berat lah, banyakan lebih berat daripada itu nanti ketika Persis itu go internasional ataupun mengikuti ajang-ajang kancah internasional ke depannya. Ya, contohnya kayak ngono kuwi lah. Intinya awe yo aduh tenan ya. Tadi saya respect beberapa ada yang awe di sana ya. Cukup keren juga beberapa supporter Persis itu ada yang awe di sana. Bahkan ada spanduk tadi yang disoteng Make Love Not War. Wah, ini kan spanduk yang sering dipajang di manaan. Berarti iki niat tenan saka Indonesia mangkat rono. Wah, jos lah. Nah, seperti itu. Nah, yang saya soroti bukan dari uji cobanya. Saya kurang tertarik dengan uji coba sepak bolanya. Ya, walaupun memang Persis baru merekrut pelatihnya itu. Nah, tapi saya juga kurang tertarik dengan sepak bolanya kemarin. Tetapi saya lebih tertarik Persis itu belajar di JDT. Amati tiru modifikasi seperti judul yang sudah saya cantumkan ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, Persis ini tergolong klub promosi Liga 1, klub yang masih belajar untuk berkembang di sepak bola. Persis ini sangat benar sekali ya ketika mereka itu kalau sudah berada di Liga 1 belajar dengan yang di atasnya. Ini sangat bener banget gue nek belajar karo JDT. Ya walaupun di sana itu Liga Petani JDT, tapi kalau dari segi fasilitas, infrastruktur, pengelolaan, manajemen yang baik, Persis tidak salah tim. Intinya sih seperti itu. Kalau untuk JDT saya mengakui ya ini hanya untuk klub ini aja di Malaysia. Kalau klub yang lainnya mungkinan masih hampir rata seperti Indonesia, bahkan lebih bagus daripada Indonesia ya. Hanya untuk JDT aja. Kalau untuk klub-klub lain Malaysia lainnya saya juga tidak tertarik ya, sih seperti itu. Hanya untuk JDT ini pengelolaan manajemennya cukup bagus, lalu infrastruktur yang didapat oleh pemain-pemain ini bagus ya, seperti itu. Walaupun memang itu tidak bisa diterapkan 100% di Indonesia ya kan, saya bilang amati tiru modifikasi ya. Bagaimana itu bisa terjadi nanti di Indonesia itu dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Persis kemarin juga menjajal juga ya fitnessan yang dari JDT, lalu melihat mes-mes dari JDT, melihat dari infrastruktur lainnya, stadion dan lain-lain, pengelolaan tim dan lain-lain. Persis pasti sudah bisa mengambil pembelajaran ya agar bisa ke depan itu mencontohkan ibaratnya nirulah modo-modoni untuk nanti ke depan klub ini agar lebih baik. Menurut pendapatmu Cuk, Persis ini gimana ini belajar dari JDT? Tidak salah ya ini berarti? Ya, sangat tidak salah ya. Memang benar ya. JDT kita akui memang sebagai klub percontohan ya untuk klub-klub Indonesia loh. Karena ya lihat saja kualitas dari infrastruktur, kualitas manajemen, kualitas pemain dan prestasinya ya di Liga Champions Asia. Tapi ya gini ya John, kalau untuk ditiru plek itu nggak mungkin bisa klub Indonesia semua itu. Mungkin klub Asia Tenggara pun juga nggak mungkin bisa. Karena apa? Karena JDT ini punya sultan. Ya, sultannya anak raja. Jadi seumur hidup. Kekayaannya ya tahu sendirilah. Sedangkan rata-rata semua klub Indonesia dan klub Thailand, klub Vietnam dan lain-lain itu yang dikelola oleh swasta. Ada batasannya secara finansial. Kalau JDT kan nggak ada batasannya. Wong karep gawe kira-kira 10 stadion ini rapopo. Karena memang
keuangannya tak terbatas. Beda dengan Persis Solo, Persija, Persebaya, Buriram United, Muangthong dan lain-lain. Itu keuangannya terbatas. Jadi memang tidak bisa ditiru plek, tapi ya benar sesuai judul tadi, amati tiru modifikasi. Jadi memang kira-kira yang masih realistis untuk diterapkan di Persis Solo itu apa? Nah, gitu loh. Misal mungkin kalau mes pemain, oh bisa. Mungkin kalau training center, ya mungkin bisa loh. Tapi kalau untuk bangun stadion seperti itu pakai uang pribadi ya sulit loh. Itu nggak bisa karena memang itu uangnya tak terbatas. Ya betul. Karena saya melihat tadi storynya Mas Kaisang juga ingin stadionnya sih seperti itu. Ya itu sangat tidak realistis. Tapi kalau untuk Manahan di-upgrade, diperbarui lagi, di-branding dengan branding Persis Solo, itu sangat realistis. Karena itu kan memodifikasi ya. Apa yang ada dimodifikasi, itu realistis banget. Kan saat ini Manahan masih pakai tulisan Stadion Manahan, nggak ada logo-logonya Persis, nggak ada pengelolaannya lah. Manahan itu bisa nanti ketika nanti Manahan itu sudah dikontrak Mas Kaisang jangka panjang 20 tahun lah katakanlah. Nah, 20 tahun nanti bisa dirombak sedikit demi sedikit. Nanti kursinya ditulisi Persis Solo atau ya nanti ditempel-tempel logo Persis Solo. Itu masih bisa pengelolaannya diperbarui lagi. Tidak bisa juga ya membangun stadion di kota Solo ini mau dibangun di mana ya, maksudnya susah juga lahan kalau di kota itu pasti susah ya. Karena kalau mungkin yang memungkinkan pasti ya di daerah-daerah pinggir ya, tapi kan itu sangat tidak realistis. Kalau untuk training center saya rasa masih memungkinkan untuk di Solo sendiri ini masih bisa lah nanti ke depan bisa niru fasilitas-fasilitas tersebut. Lalu dari segi gym, manajemen, lalu dari segi kantor, lalu dari segi mes itu gampang lah seharusnya. Cepat nanti kalau seperti itu. Yang agak lama mungkin nanti training center atau training ground yang akan dibikin Persis Solo sendiri. Nah itu ya, itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau dari pengelolaan akademi dan lain-lain, saya rasa Persis Solo ini sudah baik daripada yang lain ya sebenarnya. Sudah oke lah ya kalau dari segi akademi, ngorbitke pemain, cara mereka itu mengambil pemain, ngorbitke dan lain-lain itu sudah bagus. Dari mulai sejak dini mereka sudah memberikan kontrak kepada pemain. Dari mulai usia muda mereka membina, itu sudah bagus, langkah yang bagus. Tapi ke depan saya harap sih progres dari Persis Solo ini segera cepat berjalan lagi ya. Bukan hanya waktu kemarin aja viral-viral, lalu setelah Liga 1 malah lupa, malah hanya ngoyak target dari klasemen. Seperti itu kan luput juga. Klasemen nanti mengikuti lah seharusnya. Kalau mungkin pemainnya sudah mumpuni di Liga 1 semua, nanti klasemen mengikuti. Intinya sih seperti itu. Menurut pendapatmu Cuk, gimana ya soal Persis Solo ini tentang ingin membangun seperti training center itu di kota Solo, apakah bisa ini? Ya, kalau dari Coach Rasiman sendiri, saya tadi baca di media nasional. Setelah Coach Rasiman itu ke Johor dan beliau ini ya juga sama tim Persis Solo itu keliling-keliling melihat fasilitas di JDT. Beliau ini berpendapat bahwa kalau yang paling realistis dalam waktu dekat itu adalah mengontrak Stadion Sriwedari untuk latihan Persis. Jadi memang Persis itu bisa bebas mau jam-jam berapa latihan, mungkin nggak ada antri sama tim lain. Maksudnya tim lain ya mungkin ada SSB, ada mungkin tim-tim tarkam yang mau nyewa Sriwedari ya. Jadi nggak terhambat seperti itu. Mungkin yang paling realistis Kota Barat atau Sriwedari itu yang sesuai Coach Rasiman omongkan untuk sementara. Tapi tetap untuk jangka panjangnya bangun training center sendiri, John. Jadi memang itu sangat penting untuk pembinaan sepak bola Kota Solo sendiri. Terus yang saya soroti mungkin kalau yang contoh itu mungkin memaintain pemain ya. Kalau JDT kita akui bahwa mereka itu bisa memaintain pemain, mendevelop pemain. Jadi pemain itu kalau istilah develop pemain tidak hanya di junior, bahkan untuk level senior pun JDT itu mendevelop. Jadi mungkin pemain yang yang kurang perform mungkin akan dikembangkan lagi, yang top perform dinaikkan. Itu kan sebenarnya bisa untuk dilakukan Persis Solo. Jadi kualitas setiap pertandingan itu bakal memuaskan supporter.
Kadang kan kalau kita lihat supporter nggak hanya Solo, mungkin supporter seluruh Indonesia kan kadang ketika tim underperform itu kan masih kecewa, pasti ya ngamuk dan lain-lain loh. Tapi kalau di JDT itu mereka bisa memaintain, jadi kualitas tim itu bisa stabil loh, Pak. Terbukti bahwa mereka itu bisa juara terus Liga Malaysia. Ya betul, nggak hanya di junior ya, berarti mendevelopment itu di senior juga penting ya. Intinya kalau pemain tersebut kurang top perform, mas downgrade ke wae. Intinya sih seperti itu ya. Di Liga Indonesia sih masih belum ada klub yang seperti itu ya. Seperti JDT itu masih belum ada. Tapi saya harap sih nanti Persis juga bisa mengikuti langkah seperti itu. Gitu, maksudnya bisa nanti. Iso lah gampang. Nyontoh kayak ngono ki gampang, nanti modifikasi wae carane piye. Intinya sih seperti itu ya. Seperti yang judul saya tadi katakan, amati tiru modifikasi. Intinya sih seperti itu. Nah, itu dulu perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.